Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadli El Hafidz, NPM 2019 43502322, ingin menjelaskan program tugas akhir saya yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Performa Karyawan pada PT Info Solusindo Data Utama. Di sini langsung aja kita masukin username-nya admin, karena kita di sini login sebagai admin. Untuk passwordnya admin 123. Kita bisa show password, ternyata di sini kurang D. Oke, lalu langsung aja klik login, lalu akan dialihkan ke halaman utama. Berikut tampilan halaman utamanya, hanya ada judul dan logo perusahaan. Lalu kita beralih ke menu data karyawan. Di sini ada form yang harus diisi. Yang harus diisi adalah nama karyawan, kontak, dan alamat. Untuk ID karyawan itu otomatis terisi melanjutkan dari yang sudah ada. Di sini data terakhir itu KRY007. Jadi untuk data yang akan dibuat baru itu angka selanjutnya yaitu KRY008. Oke, di sini kita langsung isi aja ke nama karyawan, misalnya Fadli, nama saya sendiri. Untuk kontaknya 085819719478, dan untuk alamatnya di Jakarta. Oke, ketika kita tekan simpan, akan ada notifikasi pop-up yang mengkonfirmasi apakah kita ingin menyimpan data atau tidak. Kalau iya, langsung aja pencet yes. Kalau misalnya tidak, kita tekan no. Di sini karena kita ingin simpan data, kita klik yes. Lalu akan muncul notifikasi data akan disimpan. Lalu klik OK. Nah, untuk button ubah di sini, ini adalah untuk mengubah data yang sudah ada. Dengan cara kita klik data yang sudah ada, klik pilih data yang ingin diubah. Oke, nah untuk kita ubah data yang ingin diubah, misal kita mau ubah kontaknya dari 9400. Oke, di sini masih 9478 ya. Nah, kalau kita klik ubah, akan muncul notifikasi pop-up seperti tadi, dan kita pencet yes langsung. Oke, data akan diubah. Nah, data di tabel sudah terubah. Oke, selanjutnya untuk menu reset itu hanya untuk mengkosongkan form yang ada di sini ya. Jadi ketika kita tekan reset, otomatis semua kolom di sini kosong. Oke, hanya seperti itu fungsi dari button reset. Nah, untuk fungsi dari button hapus itu kita fungsinya adalah untuk menghapus data yang ada di tabel ini. Dengan cara pertama kita pilih data yang ingin dihapus di dalam tabel. Misal kita data yang tadi baru ditambah ya, Fadli. Lalu kita klik hapus, lalu muncul notifikasi pop-up seperti tadi, notifikasi konfirmasi seperti tadi. Lalu kita langsung pencet yes. Oke, akan ada notifikasi pop-up lagi dengan penjelasan keterangan data akan dihapus dari sistem. Lalu kita pencet OK aja, otomatis data akan terhapus dari tabel. Oke, lanjut kita ke data bobot. Nah, di sini data bobot cuma ada 2 button.
yaitu ubah dan reset. Seperti tadi fungsinya, kalau ubah kita tekan dulu data yang ingin diubah, lalu ubah datanya. Misal kita tingkat kehadirannya jangan deh, kita tukar di sini aja, pengembangan dirinya 10, lalu unsur penunjangnya 20. Lalu ketika kita klik ubah dan yes, ya, data berhasil terubah dari sebelumnya pengembangan diri 20 dan unsur penunjang 10 menjadi pengembangan diri 10, unsur penunjang 20. Oke, untuk menu button reset juga sama seperti tadi di menu data karyawan. Ketika kita tekan button reset, otomatis data-data yang ada di sini hilang semua, hanya untuk mengosongkan form aja, formulirnya. Oke, karena untuk perhitungannya kita sudah sesuai dengan template awal perhitungan SAW-nya, jadi kita ubah ke data yang awal ya. Di sininya 20, sininya 10, agar hasilnya sama dengan penulisan saya. Oke, kita ubah lagi. Ya, data sudah berhasil terubah kembali. Oke, kita lanjut ke menu penilaian karyawan. Oke, di sini ada form yang harus diisi ketika ingin memasukkan nilai setiap kriteria dari karyawannya. Dengan cara kita cari ID karyawan di sini. Nah, misal kita mau tambah Bogi Dwi Wangga dengan ID karyawan KRY 001. Oke, alternatifnya A8 karena melanjutkan dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, untuk pengisian penilaiannya, di sini kita sudah membuat nilai-nilainya dari setiap subkriterianya. Jadi nilainya akan otomatis terinput ketika kita memilih tiap subkriteria. Seperti untuk tingkat pendidikan, tingkat kehadiran akan mendapat nilai 100 jika persentase kehadiran itu 80% sampai 100%. Lebih besar dari 80% atau sampai 100%. Nah, untuk 60%, untuk lebih dari 60% sampai dengan 80%, itu akan mendapatkan nilai 80. Nah, untuk 40% sampai 60% akan mendapat nilai 60. 20% sampai 40% akan dapat nilai 40. 20% ke bawah akan dapat nilai 20. Oke, karena kita di sini udah ada sampel dengan tingkat kehadiran 100, maka kita akan membuat tingkat kehadirannya 60 sampai 80% agar mendapat nilai 80. Oke. Nah, karena di sini tingkat pendidikannya sudah 75 semua sama, yaitu sesuai, maka kita akan memilih data yang berbeda. Di sini melebihi persyaratan minimal aja. Untuk pengembangan diri 80 dan 60 sudah ada, kita akan memilih 100. Unsur penunjangnya itu sudah bervariasi, maka kita akan memilih yang paling besar saja. Oke, lalu kita klik simpan. Oke, otomatis data sudah tersimpan ke dalam tabel dengan nilai yang sudah ditentukan di setiap subkriteria. Oke, untuk menu ubah juga sama. Kita di sini sudah memilih data yang ingin diubah. Lalu kita di sini
pilih, kita ganti ke nilai yang terendah semua. Oke, lalu klik ubah. Lalu data sudah terubah semua nilainya. Oke. Untuk reset juga sama, untuk mengosongkan formulir, dan untuk button hapus sama juga untuk menghapus data. Oke. Untuk memproses data kita akan memakai data sampel yang sama persis dengan yang ada di penulisan agar tidak bingung. Kita lanjut ke proses data. Oke, di menu proses data di sini sudah ada data-data yang sudah diinput sebelumnya, yang sama dengan penulisan. Nah, untuk menghitung tabel normalisasi, kita cukup menekan tombol normalisasi. Lalu data otomatis sudah ternormalisasi dengan metode SAW. Oke, lalu dilanjutkan dengan tabel pemeringkatan karyawan. Kita tinggal klik hitung peringkat. Nah, jadi semuanya udah ada nilai akhir dan peringkatnya. Oke, dan untuk sudah selesai, dan jika ingin keluar kita hanya harus pencet tombol logout. Oke, aplikasi sudah dikeluarkan. Oke, segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.